Willys itu merupakan suatu kendaraan Jeep yang unik menurut saya dan sangat klasik. Sejarah Jeep mobil 4x4 pertama itu adalah Jeep Willys. Jadi Jeep Willys ini adalah cikal bakal dari Jeep generasi yang sekarang ini. Saya pertama kali punya Willys itu kurang lebih sekitar sudah hampir 20 tahun lalu. Jeep Willys yang menemani saya selalu kemanapun saya pergi, lintas pulau, selalu Jeep itu yang saya pakai. Jadi memang Jeep Willys ini mempunyai suatu keunikan buat saya pribadi dan mungkin sudah mendarah daging di dalam hidup saya untuk Jeep Willys ini. Halo kesayangan Maje, kali ini aku masih ditemenin sama Om Albert. Nah, kemarin kan kita udah bahas Willys tuh sama Om Albert. Terus terakhir juga kita bahas utility. Nah, hari ini kita mau bahas mengenai Bird Garage. Bird Garage itu workshopnya Om Albert ya. Om Albert, thank you banget aku kesayangan Maje udah bisa bawa kesayangan Maje ke sini diundang di Bird Garage. Om Albert. Oke. Jadi Bird Garage ini ceritanya gimana Om Albert? Ini workshop memang direncanakan atau gimana Om Albert? Jadi workshop ini tidak direncanakan sama sekali. Jadi awalnya itu sebenarnya saya hanya memperbaiki mobil sendiri. Oke. Jadi dulu saya memperbaiki di tempat orang lain, tapi saya tidak puas, saya mencoba untuk memperbaiki sendiri. Nah, karena berhasil, karena sesuai dengan maunya saya, itu mobil enak, saya pakai, ada temen. Coba dia bilang, mobil saya juga tolong dioprekin lah bahasanya. Seperti mobil saya kok bisa enak dipakainya. Oh, oke. Jadi dari situ dia percaya sama saya, sudah saya oprekin tuh mobil. Akhirnya dia nyambung kemana-mana. Mulut ke mulut deh. Dari ya, mulut ke mulut. Aha. Dari situlah baru saya terpikir kalau saya bikin workshop, tapi saya masih belum pede gitu kan. Karena kan kalau untuk workshop itu kan banyak sekali tantangan, banyak sekali pertimbangannya juga kan nggak gampang, nggak gampang gitu loh. Ya, akhirnya karena teman saya juga mensupport, berdirilah Bird Garage ini. Jadi bisa dibilang kalau gitu nggak direncanain dong? Tidak ada rencana sama sekali dan tidak pernah terpikir kalau saya punya Bird Garage. Waduh, sekarang udah berapa lama Om Albert? Udah berapa tahun? Kurang lebih hampir 10 tahun lah. 10 tahun. Wah, tapi ya kesayangan Maje ya di Bird Garage ini dari masuk tadi kan udah lihat ya, waduh keren banget ya Om Albert ya. Untuk servisnya tuh apa aja sih Om Albert di sini? Oke, jadi kalau di servis di tempat saya itu kita bilangnya one stop station. Jadi satu tempat itu semuanya saya tangani. Oh, oke. Dari engine, dari body, saya ngecat, ngelas, terus elektrikal, bahkan sampai kanvas pun semua di sini semua. Waduh, tapi Om Albert itu belajar dari mana ya? Teknisnya Willys kan mobil perang dari zaman Perang Dunia Kedua. Betul. Dari Amerika. Om Albert sendiri bergurunya kemana Om? Untuk tahu akhirnya detail-detail Willysnya? Belajar sendiri, jadi saya punya prinsipnya adalah learning by doing. Oke. Jadi saya kerjakan tapi sambil saya pelajari. Jadi memang banyak tantangan. Untuk mengerjakan mobil-mobil ini banyak sekali tantangan, tapi tantangan itu bukan rintangan. Wait, mantap. Tantangan itu bukan rintangan, justru pacuan ya Om. Betul. Untuk kita semakin mempelajari ini apa sih masalahnya gitu loh. Bagaimana bisa menyelesaikan masalah kan itu kan intinya itu. Sampai-sampai akhirnya dibilang Om Albert suhunya Willys dan Jeep. Waduh, saya juga masih belajar. Masih belajar terus ya Om ya kita masih ya. Belajar. Aduh tapi aku belajar banyak banget dari Om Albert. Om tapi bisa dibilang kendala yang paling besar yang Om Albert rasain tuh gimana Om? Apa yang kendala paling besar selama ini? Kendala yang paling besar itu adalah kalau customer itu minta untuk mobil ini dikembalikan ke original. Nah, part original ini sekarang itu sangat sulit. Bukan sulit, tapi sangat sulit.
Oke. Karena memang populasinya kan juga sudah tidak dibikin lagi. Oke. Jadi dia otomatis kita harus mencari part yang benar-benar original. Itu kendala utamanya sebenarnya itu. Oke. Nah, oke. Berarti spare part-nya sendiri Om Albert dapat dari mana, Om? Kalau yang original saya harus inden dari luar. Tapi mereka masih menyediakan, Om. Masih. Sedangkan di Amerika sendiri kan Willys udah berapa puluh tahun lalu sudah tidak diproduksi ya, Om? Iya, tapi masih ada yang namanya NOS, New Old Stock. Jadi produk-produk yang lama itu masih New ada. Old Stock NOS ya disebutnya Iya. ya. Iya. Jadi barang-barang NOS itu masih ada. Masih ada Masih tuh, ada, Om. tapi juga tidak banyak. Mahal dong, Om, pasti. Udah gitu Sudah harus beli pasti. dari Sudah pasti. harga bannya aja kemarin kita udah dengar berapa kan? Iya. Terus harga baut kecil-kecil yang kita pikir besi-besi rantai biasa gitu. Betul. Tapi mereka orang-orang yang ke Bird Garage bawa mobilnya dan pengen bangun mobilnya di sini juga ya, Om ya? Iya. Itu mereka bisa tahu bedain spare part yang asli sama yang nggak asli tuh jadi gimana, Om? Kelihatan. Kelihatan, Jadi ya? dari bentuk barangnya sama bobotnya itu pun kelihatan. Oh, Jadi ada barang yang memang dari asli Amerika, ada juga yang dibikin dari Taiwan gitu. Itu kelihatan. kelihatan. Kelihatan sekali. Sejauh ini spare part apa, Om Albert, yang paling susah ditemuin? Om Albert tuh paling kendala kalau nemuin spare part yang mana? Cari spare part yang mana, Om? Spare part. Heeh. Kita bilangnya piston. Piston. Ya, Kayak apa tuh? seher. Aha. Itu ada di dalam engine. Engine. Nah, itu kalau saya selalu pengen pakai selalu yang original. Oke. Karena kalau pakai yang nomor 2 atau nomor 3-nya risiko. Nah, kalau sampai belum dapat yang original, solusinya Harus nunggu. nunggu aja. Om. Harus nunggu. Jadi kalau main mobil Jeep tua ini kita harus ekstra sabar. Oh, oke. Jadi bukan seperti mobil baru yang sekarang rusak, kita cari ke toko spare part, itu otomatis ada, ini nggak ada. Kalau gitu untuk mobil Willys sendiri, Om Albert, kalau customer datang, itu berapa lama, Om Albert, waktunya dia untuk ngebangunnya atau ngebenerinnya? Kalau spare partnya komplit semua itu range waktunya kurang lebih sekitar 4 bulan. Wow, tetap 4 bulan ya? 4 bulan. Tetap 4 bulan 4 ya, Om bulan, Albert. betul. Bener-bener nggak bisa diburu-buru, nggak bisa di ini. Saya yang tidak mau. Oke. Karena mobil seperti ini kan menurut saya adalah mobil seni. Oke. Jadi bukan seperti mobil umum Aha. yang sudah pasti ada, kita nyari spare part gampang, tidak. Gitu loh. Jadi belum masalah ukuran bodi yang kadang-kadang ada yang sudah tidak presisi, harus diperbaiki dulu. Bener. Jadi rangkaiannya banyak. Oke. Nah, nanti kita minta Om Albert lebih detail untuk ceritain rangkaiannya. Boleh. Tapi so far ya Om Albert tadi bicara tentang customer. Customer sendiri itu datang dari mana? Om Albert tadi bilang dari mulut ke mulut. Tapi mostly itu dari mana? Bener-bener dari teman ke teman? Betul. Words of mouth aja, Betul. Om Albert? Apalagi sekarang juga ada media sosial ya. Oke. Jadi mereka mungkin mencari tahu. Gitu loh. Kayak kita gini, kesayangan Maje. Jadi ada yang dari Papua, Oke. dari Serui. Aha, Nah, dari Serui itu ada, dia ngirim unit ke sini. aha. Ada juga yang dari Medan. Wow, Ada bener-bener juga, dari iya. seluruh Indonesia ya Om ya? Ya, Aha. seperti itu. Oke, tapi paling banyak dari mana Om Albert? Yang jelas dari Pulau Jawa. Pulau Jawa tetap ya. Betul. Untuk customer sendiri nih udah berapa tahun sih Om Albert penggemar Willys ini? Sebenarnya Willys ini dulu sempat tidak dianggap orang. Oh, Tidak dianggap orang maksud saya adalah orang tidak melihat Jeep Willys ini adalah Willys yang mobil yang bisa dipakai untuk harian. oke. Karena identik pertama adalah mobil ex-militer, Yes. ex-perang otomatis kan. Terus mobil juga sudah lanjut usia, umur udah 80 tahun, apakah mungkin masih bisa jalan kan seperti itu. Nah, saya waktu itu sempat berpikir mobil ini juga mempunyai nilai sejarah yang tinggi. Jadi kenapa tidak dibangkitkan lagi? Nah, dari visi saya seperti itu, misi saya seperti itu, akhirnya terwujudlah sampai sekarang. Jadi orang mungkin melihat, wah Jeep Willys ini kok ternyata dipakai enak, dipakai bahasanya mungkin sekarang keren gitu kan. Mobil Keren bisa lah. open cup kan begitu. Jadi mobil lain mungkin bisa pergi dengan cepat gitu. Tapi kalau Willys bisa pergi kemana aja. Oke, itu termasuk tagline-nya juga tuh ya. Iya. I see ya Om Iya. ya.
Bener-bener. Oh, waktu itu kemarin Om Albert juga cerita, bahkan Om Albert pernah diundang ke Jepang ya Om, untuk Willisnya orang di Jepang juga, Oh untuk ya, berbagi sharing info. betul. Heeh. Jadi saya juga nggak menyangka itu. Heeh. Dari hobi, dari saya mengoprek Jeep Willys ini bisa sampai ke Sampai ke Jepang. negeri orang loh, kedengeran Sampai ke loh. negeri orang. Namanya Om Albert ini berarti udah bukan Indonesia aja dong Om, sampai ke dunia, belahan dunia bagian lain. Ya itu berkat Tuhan lah. Jadi bukan karena amin. kepintaran dan keahlian saya, bukan gitu. Jadi saya juga masih belajar. Aha. Jadi jujur saya juga kaget kenapa kok orang sana bisa ngundang saya untuk ke Jepang gitu loh. Ke Jepang ya Om. Jadi saya cuma bener-bener modal baju aja. di semuanya udah Semuanya di cover. difasilitasi lah ya, Iya, untuk semuanya di berbagi cover. info mengenai Willis ini. Betul. Wah. Dan mereka ingin kenal dengan saya, bahasanya mereka ingin silaturahmi dengan saya. Aha. Saya diundang ke sana. Kebetulan ada orang Indonesia yang sekarang sudah jadi pengusaha sukses, saya bilang. Oke. Pengusaha tempe, namanya Rustono. Jadi saya kenal dengan Om Rus juga di medsos, di media Oke, sosial. oke. Singkat cerita dia hubungin saya, akhirnya rupanya ada yang mengundang saya untuk ke sana. Ke Jepang. Untuk berbagi informasi itu. Ya, untuk berbagi informasi dan untuk bercerita lah. Untuk Karena sempat waktu itu saya merestorasi Jeep Willys, Aha. jadi mereka tertarik kok bisa seperti itu. Akhirnya dia cari tahu saya, singkat cerita ketemu dengan saya dan saya diundang ke sana, dan sampai sana saya menceritakan. Dia bertanya memang Oke. bagaimana bangun Jeep Willys gitu loh, bagaimana kok bisa seperti ini, seperti itu, yang seperti tadi Jen juga tanya sama saya, Iya, kurang iya. lebih seperti itu yang ditanya. Nah, kesayangan Maje, sebelum lanjut lebih dalam jangan lupa subscribe, komen, sama like. Nggak perlu ke Jepang, nggak perlu ajak Om Albert ke Jepang, cukup di Maje Jennifer. Jadi Om Albert bener-bener untuk share info, Om Albert diundang ke sana. Ya, jadi betul. Jadi untuk memberi info tentang Jeep Willys khususnya Tentang ya. Jeep Willys khususnya Karena ya. orang sana punya Jeep Willys juga dia tidak mengerti. Aha. Memang di sana itu kan saya bilang 80% mobilnya pasti original. Oke. Karena di Jepang itu ada ex pangkalan militer Amerika, itu adanya di Yokohama. Oh, oke. Itu kan pusat kendaraan-kendaraan tempurnya kan adanya di sana. Tapi banyak nggak Om Willysnya di sana? Banyak. Banyak ya? Banyak. Iya ya. Tapi di sana tadinya belum ada komunitas. Jadi mereka hanya individu. Oke. Tapi setelah saya datang ke sana, saya jelaskan terus bagaimana dengan berkomunitas, akhirnya sekarang ini mereka keluar nih satu-satu pada kumpul semua. Pelan-pelan kumpul Pelan-pelan. ya. Nah, jadi waktu itu saya sempat akan diundang lagi karena mereka mau bikin Jambore Jeep di Jepang. Oh gitu. Tapi karena waktu itu situasi pas pandemi. Pandemi. Nah, setelah pandemi ini saya juga sudah ditelepon lagi untuk berangkat lagi ke sana. Oh gitu. Coba Jadi ada ditanyain mau rencana. ajak kesayangan Maje ke sana ke Jepang gimana? Wow, Wah, menarik asik banget pokoknya. ya. Betul. Oke, jadi paling jauh tuh sampai diajak ke Jepang atau ada yang lebih jauh lagi Om Albert? Ada beberapa teman. Aha. Jadi dia messenger saya. Setelah tahu saya bisa ke Jepang, mereka tanya, bagaimana caranya kamu bisa ke Jepang? Apakah boleh saya mengundang kamu juga untuk Oke. datang ke tempat kita gitu loh. Ada beberapa negara sih. Oke. Jadi ada di India, ada bahkan ada di Pennsylvania, di Amerika juga Waduh. ada. Tuh. Wah, menarik banget ya kesayangan Maje, dari passion, nggak direncanakan bangun Bird Garage ini sampai akhirnya bisa jadi kemana-mana. Dan sekarang tuh kalau ngelihat Om Albert tuh kayak enak banget. Tiba-tiba katanya kemarin kita ke Morotai kan, terus tiba-tiba ya nih Jen, saya mau rencana ke Labuan Bajo, nunggu arah angin katanya. Nah, jadi sebenarnya Om Albert tetap bisa ninggalin ini workshop Om. Masih tetap bisa jalan-jalan bebas ataupun full time harus ngawasin anak-anak di workshop. Oh enggak, kebetulan kan saya punya tim. Oke. Jadi tim ini memang saya bangun supaya bisa solid. Jadi tim ini kan kita bekerja sama. Oke. Jadi ada bidangnya masing-masing. Aha. Jadi kalau saya bilang saya bisa pergi ke ngikutin arah angin, di sini kan tetap berjalan. Oh. Apalagi sekarang kan bisa dibilang sudah
teknologi sudah canggih ya. Jadi kita bisa dapat laporan, dapat info cuman dari handphone kan begitu. Jadi sekarang sudah jauh lebih enak lah. Waduh, jadi 10 tahun nih bisa dibilang Bird Garage udah autopilot ya Om. Om Albert jalan-jalan pun tetap bisnis tetap berjalan Om. Harus. Om Albert, jadi Yes. sekarang ini yang paling sering itu keluhan tuh apa aja ya Om Albert ya? Kalau Jeep Willys biasanya orang keluhannya itu adalah karena mesinnya itu panas Oke, atau istilahnya overheat. overhead. Oh Ya, iya. tapi memang mesin Willys ini kan dia diciptakan pada waktu kita mundur flashback ya, itu sekitar 80 tahun lalu kan mereka tidak terpikir untuk berada di cuaca yang tropis. Oke. Jadi karena dibikinnya cuacanya yang ada pada waktu itu musim dingin, jadi mesinnya tidak dipikirkan untuk kalau menghadapi musim tropis itu gimana. Oke. Jadi karena masuk di Indonesia kan iklimnya berbeda, otomatis dia akan lebih panas seperti itu. Itu kendalanya. Kendala solusinya apa dong Om Albert? Memang ada beberapa trik untuk mengatasi hal tersebut gitu loh. Oke. Jadi itu pun saya temukan setelah saya belajar setiap hari. Setelah perjalanan. Perjalanan waktu, jadi saya belajar. Makanya saya bilang saya masih belajar. Oke. Karena hidup ini kan tiap hari kita belajar. Belajar ya Om ya. Iya. Heeh. Jadi akhirnya dari situ ketemu lah, oh cara perbaikinnya begini, cara Iya. solusinya begini. Kekurangannya apa? Nah, yang kekurangan itu yang kita perbaiki. Oh, Itu aja. I see. Kelemahannya ini oke, berarti kita rubah. Jadi Seperti nggak itu. ada sesuatu yang baku, solusinya harus begini. Enggak ya Om ya, dari setiap, karena ini unik, tadi Om Albert juga bilang, jadi dari setiap masalah itu pun penyelesaiannya juga berbeda-beda ya Om solusinya? Berbeda-beda, tapi mungkin basicnya kurang lebih sama. Kurang oke. Nah, tapi mungkin setiap mobil mungkin trouble-nya juga punya masalah beda-beda. Oke Om. Jadi kita nangan ini juga beda-beda sesuai Beda-beda dengan juga. masalahnya dia. 4 Dan bulan itu berapa selesai. biayanya Om Albert? Berapa Nah, biayanya? kalau biaya ini kan relatif ya. Jadi tergantung request. Ah, Om Albert nih setiap ditanya harga selalu jawabnya relatif kesayangan Maje. Oke, Ya, tergantung jadi request. Tergantung requestnya si ownernya. Oke. Dia mau spesifikasinya seperti apa. Kalau memang spesifikasinya original, otomatis Oh iya. otomatis. Ada harga ada barang lah ya Om. Betul. Ya kan? Betul. Oh, tapi ada juga yang low cost juga Om. Ada. Oke. Ada. Tergantung peruntukannya aja. Betul, tergantung peruntukannya si ownernya ini untuk apa gitu loh. Jadi kalau orang yang punya budget nggak terlalu mahal, bisa disebutin nggak Om? Dari range berapa sampai berapa kalau orang Oh pengen gitu. ke Untuk Bird biaya Garage nih? restorasinya. Restorasinya. Atau untuk apanya nih? Kalau dia pengen punya satu Jeep Willys, dia datang ke Om Albert, saya suka banget nih, saya nggak punya. Oh gitu. Ya range sekitar 150-an. Oh, masih Itu yang bisa. standar lah. Yang Tapi tidak bicara original ya. Oke. Ini mungkin hanya sekedar mobil kita bilang 4x2, mesinnya juga sudah kita rubah seperti itu. Jadi masih ada harapan kesayangan aja yang punya budgetnya agak-agak ini. Oke, tapi sekarang lagi ada nggak Om yang sekarang lagi dikerjain, lagi dibangun? Ada, kebetulan saya lagi ada ngebangun. Ini original Wow. tahun 44. Nah, jadi kita boleh nih Om Albert lihat yang lagi dibangun ya. Boleh. Yuk, nah kesayangan Maje sebelum lihat jangan lupa like, comment, subscribe Maje Jennifer. Yuk Om Albert kita lihat Oke. sekarang. Ini mobilnya siapa Om? Nah, ini Om Albert. Ya, ini. Aduh, ini tipe Willys apa nih Om Albert? Ini Willys MB tahun 44. Oke, MB makanya beda kayaknya ya bentukannya Om Albert kayak biasanya. Beda. Beda. Betul. Ini pertama kali datang kondisinya gimana Om Albert? Kondisinya saya bilang cukup mengenaskan. Serius? Kenapa Iya. Om Albert? Heeh. Yang Karena ini sudah- nggak ditemuin di bawah pohon lagi kan? Lagi. Jadi udah nggak kerawat lah. Udah nggak kerawat. Udah nggak kerawat. Ada tuh Om Albert foto-fotonya tuh. Pertama Ada, kali tadi. ada, Wah, ada. asik kesayangan Maji, nanti kita lihat ya. Boleh. Oke, terus Om Albert untuk bangun Willys itu tahap-tahapnya apa aja sih Om Albert? Jadi kalau bangun Willys itu kan yang saya selalu lihat dari sasis. Nomor Oke. satu itu sasisnya harus original. Oke. Jadi dari sasis original, lalu ke mesin pun juga harus original sesuai dengan tahunnya. Oke, wow. Lalu bodinya. Aha.
Body kebetulan ini saya bikin. Body ini Ya, bikin. jadi ini bahasanya mungkin yang sekarang gampang dibilang itu adalah repro. Oke, Tapi ya. repro ini saya bukan bikin hanya sekedar bikin. Saya punya blueprint. Oh, I see. Jadi ada blueprint. ukuran semua pun harus sesuai dengan aslinya. Karena memang kondisinya datang udah mengenaskan banget ya Om. Ya? Betul. Tapi basicnya masih original. Basicnya masih original. Masih original. Oh, I see. Nah, jadi menurut Om Albert nih dengan kondisi ini nih udah berapa persen Om Albert bisa dibilang ini udah jadi? Ini baru 60%. Oh, tapi udah 60% ya? 60%, betul. Oh, oke. Jadi dia tinggal dibangun apanya lagi nih Om? Ya, jadi nanti kan bodinya disetting Aha, sesuai dengan originalnya. oke. Lalu kursi segala macam, aksesoris lainnya. Setelah itu baru kita proses cat. Yang paling susah di tahap yang mana Om Albert? Tantangannya? Tantangannya, Aha. mesin. Tantangannya di mesin. Betul. Oh, oke. Itu yang agak tapi yang makan waktu paling banyak di repronya, Oh enggak, kalau body kan kita karena sudah punya blueprint. blueprintnya, itu ukuran sudah pasti. Tapi kalau mesin ini kan tidak pasti. Oke. Jadi kadang-kadang sudah hidup nih interior. Aha. Tiba-tiba ada aja masalahnya. Nanti dia bocor, nanti dia tiba-tiba overhead lagi, seperti itu. Oh, I see. Oke, Om Albert. Menarik sekali. Nah, kesayangan Maje, tadi kan kita udah keliling nih workshopnya Om Albert. Nah, sekarang Om Albert, aku mau nanya dong Om Albert. Apa tips dari Om Albert untuk pemula kayak aku nih, misalkan aku pengen punya Jeep Willys, tips-tipsnya dari Om Albert kira-kira apa aja Om Albert? Oke, jadi kalau untuk pemula, kalau nyari Jeep Willys itu yang pertama, sasisnya harus bener asli punya Jeep Willys. Oke, Nomor satu itu. satu itu. Kalau masalah body itu bisa direparasi. Oke. Tapi masalah mesin pun juga bisa direstorasi ulang lagi. Oke. Tapi kalau sasis itu Sasis. vital. Oke, I see. Tuh. Jadi itu benar-benar number one-nya ya? Number one Oke, itu, betul. Jadi ibaratnya kalau kita punya rumah itu pondasinya. fondasinya. Ya. Kalau masalah body bisa dibuat ya? Bisa dibuat. Bisa sesuai yang kemauan. Betul. Warna juga Betul. semuanya bisa Betul. didesain Kalau ya? mesin juga kan kita bisa restorasi Pakai ulang. mesin Betul. apa, mesin Iya, apa. betul. Tapi chassis Willys-nya ini Ya, itu yang mutlak yang mutlak. Jadi memang harus chassisnya Willys ya Om? betul. Kalaupun yang lain-lain ya berarti udah bukan Willys Bukan lagi. Willys. Oke, menarik. Nah, Om Albert, Yes. ini nih aku penasaran satu. Kira-kira kan tadi kita udah ngomongin sukanya Om Albert ya bisa dikenal di berbagai kalangan bahkan sampai ke luar negeri. Tapi share ke kita dong dukanya tuh gimana Om Albert? Atau happy terus nih? Emang harus selalu dibawa happy. Oke, selalu dibawa happy. Meskipun di balik happy itu kadang-kadang suka ada dukanya. Oke. Jadi memang dukanya itu adalah antara kita selaku builder Oke. dengan owner si pemilik mobil. Oke, kenapa jadi tuh Om Albert? Kalau kita merestorasi mobil ini kan sebenarnya kerjasama antara builder dengan owner. Oke. Nah, jadi kita harus bisa memahami apa yang dimaksud sama si ownernya ini. Oke. Intinya kita menerjemahkan apa yang menjadi impian dia kan. Yap, benar. Tapi kadang-kadang ownernya ini kadang-kadang suka tidak paham gitu loh. Jadi ingin menuntut pekerjaan itu supaya cepat, tapi kadang-kadang lambat dia. Lambat untuk kirim amunisi. Baru mau nanya, lambat dari sisi apa Om Albert? Ternyata udah keluar amunisinya ya Om? Amunisinya gitu loh. Jadi Oke. kadang-kadang tidak sesuai dengan ekspektasi di awal. Oh, oke. Itu aja sih. Oke, tapi apa memang jadi harus dibicarakan di awal dengan customer, dengan klien, maunya sampai mana tuh harus diselaraskan ya Om? Ya? Betul. Makanya saya bilang kita kerjasama kan. Kerjasama, iya. Kerjasama benar. gitu. Jadi kalau kita jujur builder itu tidak ada yang mau lama dalam bekerja. Oke. Maunya cepat. Maunya Secepat mungkin Iya, dan iya. semaksimal mungkin. Biar terus datang lagi. Itu, Om. karena kan Oke. sementara di belakang ada yang ngantri ya. ada yang ya yang akan masuk gitu loh. Jadi kalau ini tertahan, otomatis kan di belakang juga tertunda. Oke, Itu oke. sih. Tapi di balik itu semua ya saya bersyukur Tetap selalu happy tetap ya. happy. Tapi ya suka dukanya itu ya memang bangun Jeep Willys, bangun sesuatu yang ini bisa dibilang juga seni ya Om ya? Betul, dan Iya ini adalah kan? seni. Seni ya Om Betul, ya. seni. Jadi ya kerjasama antara si owner dengan buildernya. Yes.
kesayangan Maje, sampai di sini dulu episode kali ini. Nah, kesayangan Maje, kalau ada yang pengen ditanyain mengenai Jeep Willys, bisa langsung DM Om Albert langsung ya di Boleh. Instagram Om Albert. DM mau tanya-tanya silakan langsung menghubungi media sosial Om Albert. Ya, Oke. kesayangan Maje, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ini merupakan Jeep yang legenda dunia. Jadi Jeep yang menjadi saksi sejarah. Jadi ini kan kita tidak boleh lupakan sejarah. Mungkin beberapa tahun yang lalu Jeep ini tidak dilihat sama orang. Orang menganggap remeh. Jadi untuk punya Jeep Willys ini, sudahlah, mobil karena mobil sudah tua, diperbaiki juga susah. Tapi sekarang saya mencoba untuk membalikkan mungkin paradigma orang yang tadinya mungkin mobil ini rewel, ternyata sudah tidak. Yang tadinya mobil ini sudah tidak bisa jalan, sekarang malah bisa jalan-jalan. Bahasanya seperti itu. Saya punya kepuasan tersendiri karena saya berhasil membuat Jeep Willys ini mungkin diakui oleh banyak orang. Jadi mungkin dulu orang punya Jeep Willys itu merasa, saya cuma punya Jeep tua. Tapi sekarang mereka dengan punya Jeep Willys, mereka menjadi sangat bangga karena merupakan suatu Jeep yang menjadi legenda dunia, karena ini adalah ikon dari Jeep-Jeep yang sekarang beredar ada di Indonesia ini.